Tapi ini ada cabang-cabangnya ya. Yang terakhir itu tafsir asyasiyah, asyasah, yaitu tafsir berdasarkan politik. Tafsir berdasarkan politik. Nah, ditulis bawahnya sekarang keterangan. Tafsir mangkul. Adalah tafsir yang dikerjakan oleh Nabi kepada sahabatnya, yaitu menafsirkan Quran dalam bentuk kehidupan sehari-hari, tanpa melihat bahasa dan politik, Tafsir lugawi tadi, tafsir bahasa sudah ya, yang nomor 2 tadi apa? Hah? Tafsir Al-Quran secara lughah nomor 2 tadi itu. Maksudnya bahasa ya? Udah ditulis. Jadi sekarang ya, tafsir mangkul itu adalah tafsir yang dikerjakan Nabi kepada sahabat dalam bentuk kehidupan sehari-hari tanpa melihat segi bahasa dan apa? Politik. Nah, terus prakteknya, kalau bawahnya prakteknya, kalau ada ayat dan sahabat bertanya maksudnya apa? Titik. Kemudian Nabi Muhammad menunggu wahyu atau malaikat Jibril. Untuk bisa menerjemahkan maksud ayat ini. Dan Allah menurunkan wahyunya. Ini loh maksudnya. Itu yang disebut tafsir mangkul. Sudah ada yang ngantuk apa belum ini? Mudah-mudahan nggak ngantuk, baru mulai masa udah ngantuk saudara. Tapi ya maklum kalau tadi malam kerja malam, pulang jam 3 jam 4 pagi, sekarang ngantuk maklum. Soalnya pulangnya amal soleh dulu, nggak langsung tidur ya. Terus ya, lah kalau tafsir lughah itu menafsirkan Quran berdasarkan tata bahasa Arab. Yang terkenal itu tafsirnya Yusuf Islam. Itu ya nanti kalau mau lihat buku Quran bahasa Indonesia terbitan Depak yang dicetak oleh Saudi Arabia, itu menerangkan tentang ini. Jadi ada listnya. Tafsir mutaqaddimin atau tafsir mangkul itu ada listnya. Siapa aja yang menafsirkan secara mangkul, termasuk Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu termasuk tafsir itu. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Jalalain, Tafsirul Azim. Jadi mereka menafsirkan Quran berdasarkan mangkul, tidak pakai bahasa. Lah, ada lagi beberapa tafsir yang termasuk lugawi, melihat dari segi bahasa, termasuk salah satunya Yusuf Islam. Yusuf Islam ya, yang tafsir bahasa Inggris itu. Lah kalau di Depak itu juga ditulis, yang dari Depak itu tafsir siasa, tafsir politik, itu tafsir yang dibikin oleh Kemal Atatürk. Dari mana itu? Turki ya. Tulisannya dengan tafsirnya Hamka. Saya kaget juga loh tafsir Hamka.
Karena Hamka itu menafsirkan Quran besaran pesanannya pemerintah Republik Indonesia. Tapi kok yang ngomong Depak, saudara. Tapi ya sama lihat sendirilah nanti. Okay? Pokoknya saya udah ngasih sumbernya. Sumbernya itu di buku tafsir Quran bahasa Indonesia terbitan Depak yang dicetak oleh Saudi Arabia. Bukunya coklat warnanya. Sekarang balik, okay? Balik. Ini tadi cuma tulisan-tulisan, sekarang keterangan. Jadi saudara jamaah, kita ini syukur pol sekali hidup diberi petunjuk oleh Allah, Quran hadis jamaah dengan segala kelengkapannya. Salah satunya adalah ilmu mangkul. Karena Islam dasarnya Quran hadis, bentuknya harus jamaah. Quran hadis ini punya syarat, Quran hadisnya harus punya mangkul. Alhamdulillah kita ikut mangkul. Mangkul itu apa sih? Mangkul itu menerjemahkan Quran hadis dengan cara memindah. Pokoknya gurunya begini, muridnya lagi begini sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah tafsir mangkul itu maksudnya menerjemahkan Quran apa yang dimaksud oleh Allah. Sahabat misalnya, yang paling simpel mangkul itu gini. Ji'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulnya ya Rasulullah, innallaha amarona an nusalli wa nusalli alaik. Nabi kita ini diperintah untuk membaca salam dan sholawat kepadamu. Fa amas salam qad arafna. Kalau salam kita sudah tahu. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita udah tahu asyhadu alla ilaha illallah seterusnya itu. Lah, fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita sholawat ke kamu? Sholawatnya itu gimana? Terus Nabi diem hatta dzananna annahu lam yasma. Sampai kami mikir, punya suudon istilahnya itu, apa Nabi ini nggak dengar tuh ada orang tanya kok diem aja? Nggak taunya diem itu nunggu wahyu, saudara. Terus setelah wahyu selesai, Nabi bilang, ainas sa'il. Mana orang yang tanya tadi? Ainas sa'il. Ha ana ya Rasulullah. Ha ana ya Rasulullah. Saya ini. Kul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu namanya menafsirkan Al-Quran secara mangkul, nggak lihat dari segi bahasanya apanya. Nabi tanya ke Allah gitu aja, ya Allah ini maksudnya apa sih? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya apa yang solu ini? Dapat wahyu begitu. Tapi sholawat bukan hanya itu. Sholawat insya Allah yang saya tahu yang di Nasa itu ada 17 sholawat. Kalau di hadis-hadis lain malah sholawat tuh macam-macam. Ada yang sholawat tuh gini. Tapi ini jadi salah kaprah. Tapi kita nggak boleh salah kaprah ya. Ada sholawat yang punya gini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu. Tapi kalau fil alamina innaka Hamidum Majid bunyinya harus gini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. That's it. That's it. Saudara, mangkul zaman sekarang ini ya, seperti yang saya ceritakan tadi malam, banyak orang yang tahu mangkul tapi sengaja tidak menerima mangkul karena menurut dia cukup membaca. Padahal di Quran, di hadis, di Quran dulu, di Quran Allah berfirman tuh ya, Qurannya gini, surat Al-Qiyamah